Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Fauzia, saya dari kelas 10 IK. Saya di sini akan mempresentasikan sejarah awal Kerajaan Bali dan proses runtuhnya Kerajaan Bali. Yang pertama, sejarah Kerajaan Bali. Kerajaan Bali merupakan sebuah kerajaan yang terletak di sebuah pulau kecil yang tak jauh dari Jawa Timur dengan nama yang sama. Kerajaan Bali umumnya bercorak agama Hindu. Dalam perkembangan sejarahnya, Bali mempunyai hubungan erat dengan Pulau Jawa karena letak kedua pulau ini berdekatan. Kala sebelum kedatangan Majapahit, terdapat sebuah kerajaan yang muncul pertama kali di Bali, yaitu sekitar 914 Masehi, yang diketahui dari sebuah prasasti yang ditemukan di desa Banjong dekat Sanur, yang memiliki pantai matahari terbit. Prasasti itu berangkat tahun 836 Saka, yang menyebutkan nama rajanya Kesari Warmadewa, memiliki istana yang ada di Singhadwala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahzana Bilibowo dari kelas 10 IK dan dari kelompok 10 Sejarah Indonesia yang menjelaskan materi tentang letak geografis dan daerah kekuasaan Kerajaan Bali dan kehidupan sosial budaya Kerajaan Bali. Kerajaan Bali terletak di Pulau Bali, yaitu sebuah pulau kecil yang letaknya tidak jauh dari Jawa Timur. Dalam perkembangan sejarahnya, Bali mempunyai hubungan yang erat dengan Pulau Jawa karena letak kedua pulau itu berdekatan. Dan pada saat kerajaan Majapahit runtuh, banyak rakyat dari Majapahit yang melarikan diri dan menetap di Bali. Oleh karena itu, banyak yang beranggapan bahwa sebagian dari masyarakat Bali masih ada pewaris dari tradisi Majapahit. Ya, kerajaan Bali pada abad-abad berikutnya memperluas daerah kekuasaan mereka. Memperluas daerah kekuasaan mereka ke pulau-pulau tetangga, seperti contohnya Kerajaan Gel-Gel Bali yang memperluas daerah kekuasaannya ke Belambangan di ujung timur Pulau Jawa, dan juga ke pulau tetangga yaitu Lombok dan hingga ke bagian barat Pulau Sumbawa. Sementara Karangasem mendirikan daerah kekuasaannya di Lombok Barat pada periode selanjutnya. Kita dilihat ini adalah daerah kekuasaan Kerajaan Bali. Dan ini sumbernya dari Wikipedia ya. Kemudian kehidupan sosial budaya Kerajaan Bali yang ada 4. Yang pertama itu adalah sistem kasta atau catur warna. Sesuai dengan kebudayaan Hindu di India, pada awal perkembangan Hindu di Bali, sistem kemasyarakatannya juga dibedakan beberapa kasta. Yang pertama, kasta Brahmana, yaitu pembuka agama. Yang kedua, kasta Ksatria, yaitu bangsawan. Yang ketiga, kasta Waisya, yaitu pedagang. Dan kasta keempat, yaitu Sudra. Dan yang kelima, kasta Parya, yaitu golongan pengemis. Namun, yang di luar kasta itu disebut sebagai budak atau njaba. Kemudian yang kedua ada sistem hak waris. Pewarisan harta benda dalam suatu keluarga dibedakan atas laki-laki dan perempuan, dan laki-laki mendapatkan hak waris lebih besar daripada perempuan. Yang ketiga adalah sistem kesenian. Kesenian yang berkembang pada masyarakat Bali kuno dibedakan atas sistem kesenian keraton dan sistem kesenian rakyat. Dan yang kelima adalah agama dan kepercayaan. Masyarakat Bali kuno meskipun sangat terbuka dalam menerima pengaruh dari luar, tetapi mereka masih mempertahankan tradisi dari nenek moyang. Dengan demikian, Bali dianut kepercayaannya ada yaitu Hindu, Buddha, dan kepercayaan animisme. Sekian dari saya. Bila ada kekurangan itu datangnya dari saya, dan bila ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahratun Najla dari kelas 10 IK, kelompok 10. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai Kerajaan Bali, yaitu mengenai sistem politik dan kondisi ekonomi kerajaan tersebut. Munculnya Kerajaan Bali dapat diketahui dari prasasti Banjong Sanur atau Sanur yang berangkat tahun 914 Masehi. Raja Bali yang pertama ialah Kesari Warmadewa. Ia bertahta di istana Singhadwala dan ialah raja yang mendirikan dinasti Warmadewa. 2 tahun kemudian, Kesari Warmadewa digantikan oleh Ugrasena yang memerintah dari tahun 915 sampai tahun 942 Masehi. Raja Ugrasena bertahta di istana Singarmandawa. Selanjutnya,
adalah Aji Tabanendra Warmadewa yang memerintah dari tahun 955 sampai tahun 967 Masehi. Raja ini memerintah bersama permaisurinya yang bernama Sri Subadrika Darmadewi. Pengganti berikutnya ialah Jaya Singha Warmadewa yang berkuasa dari tahun 968 sampai 975. Selanjutnya, Raja Jaya Singha digantikan oleh Janasadu Warmadewa yang berkuasa dari tahun 975 sampai 983 Masehi. Nah, pada tahun 983 Masehi muncul seorang raja wanita yang bernama Sri Maharaja Sri Wijaya Mahadewi. Pengganti Sri Wijaya Mahadewi ialah Udayana Warmadewa yang memerintah bersama permaisurinya, yaitu Gunapriya Dharma Patni yang lebih dikenal sebagai Mahanendrata Udayana, yang dia memerintah bersama permaisurinya sampai tahun 1100 Masehi. Lalu Udayana melanjutkan pemerintahannya sampai tahun 1011 Masehi. Setelah meninggalnya Raja Udayana, kerajaan Bali dipimpin oleh Dharma Wangsa Warakarta yang wafat pada tahun 1025 Masehi. Sepeninggal Warakarta, tahta Bali dipegang oleh anak bungsu, yaitu adiknya. Anak bungsu mulai memerintah pada tahun 1049 Masehi dan wafat tahun 1080 Masehi. Anak bungsu kemudian digantikan oleh Sri Maharaja Walaprabu yang diduga memerintah dari tahun 1079. Raja Bali yang terakhir adalah Paduka Batara Prabeswara Sri Hyang Nihyung Adedewalancana yang memerintah dari tahun 1260. Nah, pada tahun 1282, kerajaan Bali diserang oleh Raja Singasari, yakni Kertanegara. Setelah itu, Bali berada dalam kekuasaan Majapahit. Yang kedua, ada kondisi ekonomi kerajaan Bali. Kegiatan ekonomi masyarakat Bali dititik beratkan pada sektor pertanian dan perkebunan. Selain itu, ada pula hal-hal yang di luar kegiatan tersebut, seperti pandai atau pengrajin. Mereka mempunyai kepandaian membuat kerajinan perhiasan dari bahan emas dan perak, membuat peralatan rumah tangga, alat-alat pertanian, dan juga senjata. Yang kedua ada undagi. Mereka mempunyai kepandaian memahat, melukis, dan membuat bangunan. Yang ketiga, pedagang. Pedagang pada masa Bali kuno dibedakan atas pedagang laki-laki, yaitu wanigrama, dan pedagang perempuan, yaitu wanigrami. Mereka sudah melakukan perdagangan antar pulau yang dimuat dalam prasasti Banua Baharu. Selesai. Yang kedua, alasan runtuhnya kerajaan Bali adalah karena adanya penaklukan dari Patih Gajah Mada, Kerajaan Majapahit yang memperluas wilayah sampai ke Bali. Untuk menguasai kerajaan Bali, mereka melancarkan siasat dengan berpura-pura berunding dengan damai. Namun pada faktanya, Patih Kebo Iwo dibunuh saat ke Majapahit, dan setelahnya Gajah Mada pun membunuh Raja Sri Gajah Waktera. Kesimpulan dari sini, kerajaan Bali penyebab runtuhnya kerajaan Bali adalah karena diserang oleh kerajaan Majapahit yang sedang memperluas wilayahnya. Sri Gajah Waktera, Raja Kerajaan Bali, yang terakhir pun dibunuh oleh Gajah Mada. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.